Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sebelumnya Biasa Pensi pada program studi informatika angkatan 2021 mata kuliah metode penelitian. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya berpresentasi untuk menjelaskan metode penelitian yang sudah saya buat. Sebelumnya saya mengklarifikasi, saya sudah sekitaran membuat empat judul yaitu ada alat pemantauan detak jantung dan pernafasan manusia berbasis Arduino. Kemudian ada rancangan alat pendeteksi pH dan air untuk mengukur kelayakan pakai, penerapan fingerprint untuk keamanan sepeda motor menggunakan sistem cerdas berbasis Arduino, dan penerapan sistem lampu berbasis IoT. Jadi pada kesempatan ini sayang sekali saya benar-benar minta maaf untuk kepada Ibu Ida karena saya sempat bimbingan tapi saya belum dapat tanda tangan dan saya sudah mengganti banyak judul tapi saya belum dapat tanda tangan karena saya masih banyak kesalahan. Jadi saya akhirnya memilih untuk tetap mengerjakan pada proses yang berjudul yaitu adalah tentang rancangan alat pendeteksi pH dalam air untuk menguji layak konsumsi. Nah, jadi abstraknya ini untuk sementara. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah alat pendeteksi pH dalam air yang dapat digunakan untuk menguji kelayakan konsumsi air. Alat ini menggunakan sensor pH yang terhubung dengan microcontroller untuk melakukan pengukuran pH dalam air. Data yang dihasilkan kemudian diproses untuk menentukan apakah air tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Dengan demikian, alat ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat terkait dengan kualitas air, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memastikan keamanan air yang mereka konsumsi. Nah, reviewnya ini terdapat ada introduction ya, seperti tadi, identifikasi masalah, tujuan manfaat, kebaruan kerangka penulisan, penulisan literatur, metodologi, tinjauan teoritis, review literatur, dan pencapaian terdahulu. Selanjutnya ini introduksinya. Dalam penelitian ini kan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mendeteksi tingkat pH dalam air yang dihasilkan. Nah, jadi ini pada tahap penelitian ini, jumlah pH netral yang kita temukan di beberapa hari itu kan di proses kita konsumsi kan kadang berbeda-beda ya. Jadi otomatis nih pada metode yang saya ingin pakai ini selain mendeteksi juga saya juga ingin memperbarui yaitu dalam keadaan bukan hanya untuk memonitoring dan juga ada penambahan itu sekaligus untuk memfilter air. Nah, problem yang pertama itu yang pasti bagaimana cara untuk mengukur kadar pH dalam air yang diambil dari sumber-sumber air utama. Kemudian problem yang kedua, apa yang diperlukan dalam rencana perancangan pendeteksi kadar pH berbasis sensor Arduino? Nah, tujuan dan manfaatnya. Tujuan ini kan menciptakan rancangan produksi kadar pH dalam air yang digunakan di sumber-sumber mata air. Nah, itu juga seperti sumur untuk menguji kelayakan apakah ini layak untuk mandi, dikonsumsikan. Kemudian mengembangkan sistem berbasis sensor Arduino yang mempermudah untuk menguji kelayakan air. Nah, manfaatnya ini dari dalam masyarakat itu sebagai sumber utama bagi konsumsi sehari-hari ya. Jadi sehingga mereka bisa menguji secara mandiri untuk kelayakan air konsumsinya. Kalau untuk peneliti, ini semoga untuk mengembangkan teknologi sensor Arduino yang digunakan itu semakin up to date. Jadi mereka semakin futuristik lah hitungannya untuk diambil sumber-sumber utama tanpa melewati proses tertentu. Nah, kalau untuk manfaat bagi para pengembang ilmu pengetahuan atau teknologi lah ya, itu untuk saya bilang untuk mempermudah proses dalam pengujian. Nah, ini dapat membantu manusia dalam proses pengujian air layak konsumsi. Nah, pada dalam gambaran ini, peneliti yang saya telah berikan ini juga sebuah inovasi dalam memanfaatkan teknologi sensor berbasis Arduino ya, yang dapat digunakan untuk mengukur kadar pH dalam air memonitornya secara real time dan memfilter air agar menghasilkan hasil tanpa sekedar memonitoring dan menggunakan secara real time. Nah, kerangka ini dibuat sebagai standar yang sudah ditentukan oleh lembaga penjamin mutu Universitas Pembangunan Jaya sesuai dengan Addendum Sistematika Tugas Ajar dalam program studi informatika yang terdiri dari pada penulisan literatur.
Jadi pada bahagian ini akan dibahas secara rancangan alat pendeteksi kualitas pH air. Jadi pada penelitian ini akan menjadi landasan dasar untuk memahami permasalahan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi juga kualitas dan kesejahteraan apakah layak untuk dimasak dan dikonsumsi. Dan berikut adalah tabel review yang sudah saya beri dan sudah saya ambil dari referensi beberapa jurnal juga seperti review literatur pertama. Di sini ada judul artikel yang bertuliskan aplikasi pendeteksi kualitas air menggunakan turbidimetri sensor dan Arduino berbasis web mobile. Penulisnya sudah kita bisa lihat. Di sini ada Agus Junior, Arif Supriyanto, dan Heri Fias Ramadan. Pada penerbitannya tahunnya adalah 2019. Dan masalah yang diangkat ini, dia adalah pengolahan kualitas air untuk memudahkan petugas pengolahan air PDAM dan sistem penyediaan air minum ibu kota kecamatan dalam memonitoring data air dan pengaliran air. Dan model yang dia dipakai ini adalah penggunaan turbidimetri sensor dan Arduino dalam aplikasi pendeteksi kualitas air berbasis web mobile dapat memberikan informasi secara real time dan akurat terkait dengan kekurangan air. Jadi metode yang dipakai ini adalah metode eksperimental ya, di mana terbetik sensor dan Arduino ini kan dipakai untuk mengukur tingkat kekurangan air. Jadi data yang dihasilkan ini oleh sensor tersebut akan diproses dan ditampilkan melalui platform web mobile yang memunculkan data tersebut. Pada hasil pengujiannya ini juga terdapat dilakukan di jurnal tersebut oleh Black Box dilakukan semua fungsi dan memakai perangkat lunak. Nah, pada kesimpulan jurnal yang saya lihat, seluruh komponen ini pada pendeteksi air ini dibangun lalu tersebut akan dimasukkan APK ke dalam websitenya tersendiri ya, lalu mengirimkan data ruangan air. Apakah aplikasi ini pencatatan dari buku akan menggantikan pencatatan dari buku yang jauh lebih akurat dan memperoleh nilai pH dan NTU yang tersimpan pada database. Nah, tujuannya itu yang pasti untuk memudahkan petugas pengelola air PDAM dan sistem penyediaan air minum ibu kota kecamatan. Pada teori, dalam hal ini pendeteksi air dapat digantikan dengan menggunakan aplikasi pendeteksi kualitas air menggunakan turbidimetri sensor dan Arduino basis web. Aplikasi ini mengambil data pH dan NTM melalui Arduino kemudian dikirim ke sistem yang dapat diakses melalui komputer maupun smartphone yang sebelumnya. Kalau yang pada tahap kedua ini, referensi jurnalnya yaitu dengan berjudul Rancangan bangun alat pendeteksi kelayakan air menggunakan sensor pH. Bisa dilihat seperti tadi, lalu kemudian next, saya mempunyai 3 jurnal referensi ya. Dan sebenarnya bagi saya ini sangat kekurangan. Dan saya masih ingin banyak cari lagi. Pada tahap yang review literatur 3 ini, dia berjudul dengan implementasi IoT monitoring kualitas air dan sistem administrasi pengelolaan air bersih skala kecilnya. Jadi yang metode dia pakai ini kan metode data analisis pengukuran menggunakan monitoring juga kualitasnya. Nah, yang membedakan adalah dia menggunakan memonitor pulse air menggunakan modul Wi-Fi untuk send data pada web server dari jarak jauh. Jadi pengujian data sensor pH ini kan dibandingkan perubahan warna data yang dibaca oleh sensor parameter ini juga digunakan sebagai media wireless dan juga dapat diakses melalui situs website yang yang jauh lebih efisien. Gitu. Nah, pada pencapaian terdahulunya, dalam pencapaian terdahulu ini saya mencari 3 jurnal yang terdiri dari 3 jurnal nasional. Dari ketiga jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian saya juga, yaitu tentang perencanaan alat deteksi pH dalam air untuk menguji layak konsumsi juga. Kemudian yang kedua dan ketiga merencanakan untuk membantu PDAM, terus menggunakan turbidimetri sensor, kekurangan air, kemudian memonitoring kualitas air berbasis IoT menggunakan modul Wi-Fi. Kekurangan yang dimiliki seperti itu juga hanya diuji dengan jumlah contoh terbatas. Kedua, hanya memonitoring tanpa memberikan hasil dari sistem cerdas tersebut. Nah, ketiga, pemantauan dari kabel. Karena notifikasi pengguna untuk kebaruan yang ini saya ingin sampaikan yaitu ketika selesai monitoring, jika air sudah diurutkan dan menghasilkan bahwa data tersebut valid, maka akan dilanjutkan dengan filtering langsung. Jadi bukan hanya sekedar memonitoring dan menggunakan secara real time agar pengembangan algoritma analisis data ini jauh lebih canggih dan akurat. Jadi on-site juga secara real time dari kabel. Nah, untuk tinjauan teoritisnya, kajian teori ini merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Teori ini juga didapat disahkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis masalah. Pada kualitatifnya,
Ini saya memakai sensor Arduino, pH, filter air, dan Arduino-nya. Nah, kesimpulan. Untuk membangun rancangan kualitas PR ini kan membutuhkan alat Arduino dan sensor pH dan NCU, lalu dirangkai menjadi alat pengukur dan tulisan berbasis Arduino. Komunikasi sistem yang menggunakan notifikasi, pesan, dan memonitoring skala kualitas air tersebut, dan menambahkan kecerdasan agar air tersebut bisa langsung terfilter di pipa jika kekurangan air mulai terdeteksi dalam sensor Arduino pH yang sudah dibuat. Nah, saran yang ingin saya apa berikan pada kelanjutan penelitian ini dan perbaikan kepadanya adalah kedepannya adalah alat memonitor pendeteksi pH ini dan memfilter air tersebut masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem cerdas lebih baik dan dikelola dikembangkan untuk penggunaan massal dan pada alat penelitian ini selanjutnya dapat digunakan alat yang lebih terbaru agar ada banyak sensor yang lebih aktif. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan mau itu dari segi kata-kata dan juga berupa penyampaian. Saya atas nama Habibie FMZ. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.